Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fa innahu wasiyatullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada sekalian jamaah umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Pada siang hari ini khatib akan membahas sedikit tentang rumah dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya rumah mengambil peranan penting dalam kehidupan keseharian kita, hingga rumah menjadi 3 hal pokok yang harus dimiliki oleh manusia selain sandang dan juga pangan. Papan menempati hal terpenting yang ketiga. Kata rumah atau dalam bahasa Arab yaitu al-bait dalam Al-Quran disebutkan tidak kurang 27 kali dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamak sebanyak 24 kali, yakni kata al-buyut. Mufradnya atau tunggalnya yaitu al-bait. Kata al-bait berasal dari kata bata yabitu baitan yang berarti bermalam atau menginap. Kata al-bait disebut rumah. Kata rumah disebut al-bait sebab penghuninya menetap andaikan malam. Disebut kata al-bait sebab kita berada di dalamnya ketika malam hari. Itu kata bait makna dasarnya. Dalam Al-Quran kata al-bait setidaknya khatib menelusuri ada 4 makna. Yang pertama, al-bait bermakna tempat berlindung dan tempat kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125 juz 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah yakni Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Itu makna bait yang pertama. Makna bait yang kedua dalam Al-Quran adalah sebagai tempat beribadah. Disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak. Ayatnya sebagaimana surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin udinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh
yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan juga petang. Artinya rumah adalah tempat untuk kita beribadah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan, nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Buatlah rumahmu itu penuh dengan cahaya dengan cara membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua makna bait dalam Al-Qur'an. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, makna yang ketiga, kata al-bait bermakna Ka'bah atau Baitullah itu sendiri. Sebagaimana tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa il yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Al-Bait yakni Ka'bah bersama putranya Ismail, seraya keduanya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Makna Al-Bait adalah Ka'bah itu sendiri. Dan yang keempat tentang makna bait adalah makna rumah tapi sebenarnya adalah perangkap atau jebakan. Jadi makna keempat ini agak nyeleneh, yakni perangkap atau jebakan. Sebagaimana perumpamaan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang laba-laba dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pernahkah kita mengevaluasi diri kita perihal rumah kita selama ini? Apakah rumah yang kita tempati selama ini sebagai amna, tempat yang aman, atau mathabatal linnas, tempat yang nyaman untuk berkumpul manusia, atau justru menjadi auhanal buyut, rumah yang paling lemah? Nampaknya dia rumah tapi sebenarnya adalah jebakan. Kalau kita memperhatikan laba-laba, ia tinggal di rumah yang sebenarnya itu adalah perangkap untuk hewan lain untuk ia terkam. Sudahkah kita mengevaluasi diri kita tentang rumah kita masing-masing? Fungsi rumah dari ayat yang khatib baca setidaknya ada 3. Yang pertama, rumah sebagai tempat tinggal atau tempat berteduh, baik dari panas atau dari hujan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat menenangkan diri atau istirahat. Setelah kita selesai bekerja, kita pulang ke rumah, kita akan istirahat. Dan yang ketiga adalah tempat mencari aman dari segenap mara bahaya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk rumah kita, menghadirkan keluarga yang sakinah dalam rumah kita, dan memberikan rasa kerinduan agar kita pulang ke rumah kita sebagaimana Allah menjadikan Ka'bah Baitullah
tempat berkumpulnya manusia dan tempat manusia merindukan untuk bertemu kembali. Akhiru qauli hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabbara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وارض الله عن أمهات المؤمنين وعن البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.